Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak DKM selaku takmir masjid yang sudah memberikan kepada saya kesempatan dan kepada Baring Mengaji kesempatan untuk sedikit berbagi tentang ilmu Islam. Dan tentunya keilmuan saya memang sangat terbatas, Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan yang terbatas ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya seagama, seiman di Pulau Nusa Penida ini. Ya, mudah-mudahan di sini dakwah Islam semakin semarak, semakin kaum muslimin yang ada di sini semangat ya untuk memakmurkan masjid, untuk menggali kembali ilmu-ilmu tentang Islam. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan di mana kita dijadikan seorang muslim. Kenapa Bapak sekalian? Karena Islam itu agama yang Allah ridhoi. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Islam. Maka dari itu, karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, berarti kita berusaha bersyukur kepada Allah dengan cara benar-benar mempelajari tentang Islam. Sudah sampai sejauh mana keilmuan kita tentang Islam? Sudah sejauh mana keilmuan kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Al-Quran, alhamdulillah, ada di rumah-rumah kita. Dan Allah turunkan Al-Quran tiada lain tujuannya untuk kita pelajari dalam hidup kita. Nabi juga sudah menjelaskan Al-Quran dalam hadis-hadisnya. Dan tentunya Nabi SAW menyampaikan hadisnya tiada lain adalah untuk kita pelajari. Maka sebagai rasa syukur kita atas agama yang Allah berikan kepada ini, kita berusaha untuk mengkaji betul-betul tentang apa? Islam ini. Maka dari itulah pada siang hari ini saya ingin mengkaji apa itu Islam. Bagaimana Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Islam, Bapak sekalian, berasal dari secara bahasa Arab dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman yang artinya istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Islam hakikatnya adalah agama menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Kepada pencipta langit dan bumi. Karena semua kita alhamdulillah yakin Pak, bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan segala semua yang ada di bumi, yang kita makan, matahari dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka dari itulah Islam agama yang menginginkan supaya kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan senantiasa mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, Islam menginginkan kita supaya ibadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Islam menginginkan supaya
kita sujud hanya kepada Allah, kita ruku hanya kepada Allah. Ketika kita sholat pun juga betul-betul kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Karena itulah memang tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tiada lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Maka ini adalah merupakan intisari daripada agama Islam. Dan itulah yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Bapak sekalian, ketika Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, "Wahai kaumku, beribadah kepada Allah saja. Jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Jangan kalian menyembah selainnya." Allah juga menceritakan tentang Nabi Hud yang diutus kepada kaumnya, ya, yaitu kaum Ad. Mana kaum Ad ini, Pak? Kaum yang diberikan oleh Allah kelebihan dalam tubuh. Badan mereka itu besar-besar bagaikan raksasa. Yang disebutkan dalam sejarah bahwa kaum Ad itu tingginya saja sekitar 30 meter. Ya. Mereka diberikan kekuatan badan yang luar biasa dahsyat. Maka Allah kirimkan Nabi Hud kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda." Dan kepada Ad, nabi mereka Hud, qala ya qaumi ibudullah. Hud berkata, "Hai kaumku, beribadah kepada Allah saja. Jangan kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala." Demikian sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan waktu itu ditanya oleh Heraklius, "Mada ya'murun Nabi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan, "Yaqul ubudullah." Dia berkata, "Sembahlah Allah saja. Jangan kalian sekutukan Allah sedikit pun juga." Subhanallah, Bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, rupanya inilah ya dakwah seluruh nabi dan rasul. Dari semenjak Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka menyeru kaumnya agar hanya beribadah kepada pencipta langit dan bumi, agar mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Bapak, kita bersyukur ya menjadi seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna Islam. Secara bahasa, Islam artinya menyerahkan diri. Jadi Islam ya secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman, artinya istislam, menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka dari itu seorang muslim, Pak, dia lebih rela diatur oleh Allah daripada diatur oleh dirinya, hawa nafsunya sendiri. Seorang muslim ya, dia rela dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Disuruh sholat, sami'na wa ata'na. Disuruh puasa Ramadan, sami'na wa ata'na. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala haji, pergi haji, alhamdulillah. Maka ini subhanallah Bapak sekalian, ya. Itulah yang diinginkan oleh Allah dari kita. Jadi Islam itu menginginkan supaya kita tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah. Makanya orang yang masuk Islam dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan siapa? Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, karena kita sudah berikrar, kita sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, berarti kita harus hanya menghambakan diri kita kepada Allah saja. Jangan menghambakan diri kita kepada selain Allah. Jangan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini rahmatan lil alamin. Menurunkan Islam ini sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena hakikatnya Islam ini adalah agama yang sangat luar biasa, Pak. Kenapa Islam itu agama yang luar biasa, Pak? Pertama, karena ternyata Islam itu adalah agama yang universal. Semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia sudah diatur dalam Islam. Sampai-sampai tata cara buang air besar pun sudah diatur. Sampai-sampai tata cara buang air kecil pun sudah diatur. Sebagaimana Imam Al-Bazzar meriwayatkan, ada seseorang datang kepada Salman. Apa kata orang tersebut? Ya Salman, inna sahibakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, sesungguhnya Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air. Ya, tata cara buang air. Apa kata Salman? Ajal, benar. Bayangkan Bapak sekalian, kalau Bapak misalnya belajar fikih saja, bagaimana para ulama menyebutkan dalam buang air itu banyak adabnya, Pak. Lebih dari 12 adab. Dari masuk WC sampai keluar WC, ternyata di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan. Itu masalah buang air loh, Pak. Apalagi yang lebih besar dari itu. Islam sudah mengatur semuanya itu. Makanya Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan segala sesuatu. Makanya Islam ini universal. Islam ini agama yang sempurna. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah berfirman, Inna dina indallahi, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam din. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku sempurnakan untukku nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agama untukmu. Lihatlah Bapak sekalian, ternyata Allah sudah menyempurnakan agama kita ini, Pak. Maka Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan segala sesuatu. Dahulu ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini kepada Umar? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha idan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian itu. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya, ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agama. Lihat Pak, sampai-sampai ada orang Yahudi menganggap ini ayat luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi itu berkata, kalaulah ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai apa? Perayaan. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Makanya kita bersyukur. Ini Islam agama yang sudah sempurna. Islam sudah sempurna, maka kewajiban kita ikuti saja. Ya, apa yang Rasulullah telah tuntunkan kepada kita, Masya Allah.
Yang kedua, Bapak sekalian, kenapa Islam ini nikmat yang sangat agung sekali, Pak, rahmatan lil alamin. Karena Islam, Bapak sekalian, membimbing kita kepada adab-adab yang luhur sekali. Tidak ada agama yang mengajarkan adab yang sangat luhur, yang sangat sempurna kecuali Islam. Bagaimana Islam mengajarkan adab sesama kepada tetangga. Walaupun tetangga kita non-muslim, tetap Islam menganjurkan kita untuk apa? Menghormati tetangga. Iya. Rasulullah SAW bersabda, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Bagaimana Islam melarang kita untuk apa? Menggibah. Menggibah itu apa, Pak? Menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara kita di belakang dia. Dilarang dalam Islam. Apalagi menjelek-jelekan dia di depan dia langsung, ini sesuatu yang haram dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita adab yang luar biasa tinggi, saudaraku sekalian. Kepada orang tua kita, bagaimana Allah memerintahkan kita berbakti. Kepada kerabat kita, bagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk silaturahmi. Demikian pula kepada penguasa kita, bagaimana kita disuruh untuk menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah mengabarkan akan munculnya penguasa yang zalim, kita disuruh sabar sama Rasulullah SAW. Kenapa? Adab. Iya. Bagaimana adab kita kepada sesama muslim, bagaimana luar biasa, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Bagaimana adab kita kepada non-muslim. Yang jelas, Pak, Masya Allah, agama kita ini agama yang sangat penuh adab. Makanya Islam itu disebut agama toleransi, betul. Penuh toleransi Islam itu, Pak. Tapi tentunya jangan sampai toleransi pun juga kebablasan. Kita menghormati agama lain mau beribadah dengan cara mereka, ya silakan, kita tidak akan ganggu. Kita hormati mereka. Kita biarkan mereka, kita tidak ganggu mereka, tidak boleh. Dalam Islam saja, dalam peperangan saja, Pak, Rasulullah melarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu dalam perang loh, Pak. Bagaimana ketika ketika damai. Makanya kalau sampai ada misalnya pemboman gereja, ini bukan dari Islam. Demi Allah. Iya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Toleransi dalam Islam luar biasa. Lihat Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membuat perdamaian, perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, untuk bagaimana supaya hidup rukun. Tapi ternyata orang Yahudi mereka yang pertama kali membatalkan perjanjian, mereka yang mengkhianati Rasulullah dan kaum mukminin, sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah. Saudara-saudara sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Islam, Bapak sekalian, rahmatan lil alamin. Kenapa? Yang ketiga, kenapa Islam itu rahmatan lil alamin? Karena Islam ingin supaya manusia semuanya masuk ke dalam surga. Dan semua kita yakin surga ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapa-siapa. Dan ternyata Allah hanya akan memasukkan ke surganya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Rasulullah SAW sabda, innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga itu tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim saja. Maka dari itu, Bapak sekalian,
Islam rahmatan lil alamin juga karena ia adalah agama yang penuh kemudahan, Pak. Coba kita perhatikan syariat Islam, Pak. Syariat Islam ini mudah sekali, Masya Allah. Allah wajibkan sholat 5 waktu. Allah tidak wajibkan sampai 50 waktu. Satu sholat yang kita lakukan paling 10 menit. Berarti 5 kali sholat cuma 50 menit dalam 24 jam. Mudah sekali. Allah wajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh. Allah tidak wajibkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tidak. Itu pun dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya agama Islam ini mudah. Islam ini agama yang mudah. Makanya Rasulullah SAW sabda, Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadu din illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, inilah Islam Bapak sekalian. Maka lihatlah bagaimana keistimewaan umat Islam dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak sekali yang dimiliki oleh keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Apa keistimewaannya? Pertama, kitab suci umat Islam dijaga sampai hari kiamat. Sedangkan kitab suci selainnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Taurat, Nasrani, Injil, tidak ada Allah menjamin untuk menjaganya. Sedangkan Al-Quran Allah janji untuk menjaganya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Makanya sampai detik ini Pak, kalau ada imam yang salah baca, makmum langsung benerin. Kenapa? Karena itu bukti bahwa Al-Quran ini memang dijaga oleh Allah. Lihat, di seluruh dunia kaum muslimin berlomba-lomba menghafal Quran. Alhamdulillah di negeri kita ini Pak, ya, saya mendengar dari teman saya, negara Indonesia ini negara ketiga di seluruh dunia negara Islam yang perhatian kepada Al-Qurannya bagus. Setelah Saudi, kemudian Mesir, Indonesia. Di Indonesia ini Pak, alhamdulillah Pak, ya mahat tahfidz Quran tuh merebak Pak. Alhamdulillah Pak, banyak anak-anak kecil yang sudah hafal Quran, luar biasa. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa memang Allah ingin menjaga Al-Quran. Sampai anak kecil saja bisa hafal Quran di luar kepala. Sementara lihat, apa ada orang Nasrani yang hafal Injil di luar kepala? Nggak ada. Orang Yahudi yang hafal Taurat di luar kepala? Nggak ada. Tapi dalam Islam banyak, bahkan ribuan jutaan orang yang hafal Al-Quranul Karim. Al-Quran yang ada di Mekah dengan Indonesia yang ada di sana sama semua Pak. Ini keistimewaan umat Islam. Alhamdulillah. Allah jaga betul. Ya. Di antara keistimewaan umat Islam apalagi Bapak sekalian? Rasulullah SAW menyebutkan tentang keistimewaan umat Islam. Kata Rasulullah, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, kata Rasulullah. Tapi kita yang akan pertama kali nanti di hari kiamat. Walaupun umat Islam ini umat terakhir, tapi di hari kiamat yang pertama kali dihisab. Dan yang pertama kali masuk surga. Alhamdulillah. Di antara keistimewaan umat Islam, bahwa umat Islam ini Pak, ternyata separuh surga itu dari umat Islam. Separuhnya lagi dari umat sebelum Islam. Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah.
Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku dimasukkan ke dalam surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, maka aku memilih syafaat. Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a, dan syafaatku hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di antara keistimewaan umat Islam, Bapak sekalian, umat Islam itu umat yang disayangi oleh Allah. Rasulullah SAW sabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adabun fil akhirah. Kelak di akhirat umatku tidak diadab. Wa innama adabuha fid dunya, tapi adabnya umatku itu di dunia saja. Bil qatli waz zalazili wal fitan, dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan berbagai macam ujian dan cobaan. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak sekalian, ikhwat Islam azani Allah ya. Jadi ini Bapak sekalian di antara keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Bahkan dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada umat Islam. Sebutkan dalam hadis, ketika Allah mengizinkan tegaknya kiamat, Allah kirimkan angin yang lembut untuk mencabut semua nyawa muslim. Ketika semua muslim sudah meninggal, maka pada waktu itulah Allah izinkan dunia kiamat. Jadi selama masih ada seorang muslim di dunia ini tidak akan kiamat selama-lamanya. Tapi kalau sudah tidak ada muslim, maka pada waktu itulah hari kiamat akan terjadi. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Jadi lihat agama kita ini, Masya Allah. Dan yang perlu kita perhatikan, Pak, agama kita ini, Pak, dasarnya itu luar biasa, Pak. Dasarnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dasarnya ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang Allah turunkan mulai malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melihat ya, Al-Quran ini Masya Allah ya, Islam ini dasarnya saja luar biasa. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan ternyata Pak, di dalam Islam itu ketika mau mempelajari Al-Quran, ada yang namanya ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya orang yang ingin menafsirkan Al-Quran hendaknya, kata para ulama, wajib menguasai bahasa Arab. Di sana ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Makanya Imam Suyuti menulis kitab yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, penjelasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dijelaskan tentang apa itu sabab nuzul. Dijelaskan juga tentang ini ayat-ayat makkiyah atau madaniyah, nasikh mansukhnya, ayat ini sudah dihapus apa belum atau tidak. Terus bagaimana kita cara memahami Al-Quran? Itu ada apa? Ya, tata caranya yang sudah digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula kita mempelajari hadis. Ternyata juga kita harus tahu ini hadis sahih apa dhaif, sahih apa palsu. Ternyata di sana ada ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apakah hadis ini bisa diterima atau tidak. Dan ilmu ini hanya dimiliki oleh umat Islam saja. Saya alhamdulillah kuliah di Fakultas Hadis di Madinah Munawwarah. Saya lulus tahun 2001. 4 tahun saya mempelajari tentang ilmu-ilmu hadis, Pak. Ternyata memang luar biasa, Pak. Bagaimana perjuangan para ulama membela hadis ini luar biasa loh, Pak. Sehingga kemudian ya sampai di antara mereka ada yang berjalan ribuan kilo demi untuk mencari hadis
dan memeriksa perawi-perawi yang membawa hadis. Sampai-sampai setiap perawi hadisnya diperiksa apakah dia ini bisa dipercaya atau tidak. Masya Allah. Makanya muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini dua buku yang paling sahih setelah apa? Al-Quran. Ya. Ada lagi kitab-kitab yang lain, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, ada lagi. Wah, banyak sekali Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata semuanya sudah tertulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita pelajari, Pak. Siapa di sini Bapak yang sudah pernah belajar Sahih Bukhari? Ada? Hah? Belum ada. Sayang sekali. Ada yang sudah pernah belajar Bulughul Maram? Yang tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Insya Allah mudah-mudahan sudah ya. Iya. Jangan sampai kita buta banget Pak sama kitab-kitab ulama. Ulama-ulama kita ini sudah meninggalkan warisan yang sangat luhur. Iya. Dan subhanallah kitab-kitab ulama itu Allah jaga Pak, subhanallah. Kenapa? Karena kitab-kitab ulama itulah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Makanya apa? Allah mewanti-wanti kita, Rasulullah juga mewanti-wanti kita, jangan sampai berbicara dalam agama dengan tanpa ilmu. Karena kenapa? Islam ini agama ilmiah, Pak. Agama ilmiah. Islam ini tidak boleh hanya sebatas berdasarkan kepada akal kita saja, nggak boleh. Coba saja misalnya Bapak buka surat Al-A'raf ayat 33, Pak. Allah mengatakan apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, di sini Allah menyebutkan dosa dari kecil dulu. Fahisyah, naik dosa, naik berbuat zolim, naik syirik. Ternyata Allah tidak menutup dengan syirik, Pak. Padahal syirik ini dosa besar, sangat besar. Apa kata Allah? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Orang yang bicara tentang agama hanya dengan akal pikirannya, ini berarti dia sudah berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Karena agama ini milik Allah. Agama kita ini tidak diserahkan kepada menurut pendapat saya, salah. Tapi kita lihat ada tidak dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ijma'nya atau dari kiasnya. Demikian pula kita lihat pendapat-pendapat para ulamanya, karena mereka memang orang yang paling berhak menafsirkan Quran dan hadis. Mereka sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya, Pak. Makanya Pak, sekali lagi Pak, agama kita ini ilmiah sekali Pak. Dasar Islam ini luar biasa. Pelajari oleh kita Pak. Ya. Islam tidak akan kokoh kalau kita tidak, umat Islam itu jauh dari ilmu Islam Pak. Tapi ketika umat Islam itu rajin belajar ilmu Islam, tentang Qur'annya, tentang hadisnya, dan kitab-kitab para ulamanya, insya Allah Allah berikan kekokohan pada Islam. Tapi kalau ternyata umat Islamnya males-malesan, baca Qur'annya malas, boro-boro mempelajari Al-Quran, boro-boro mempelajari hadis, baca Qur'annya saja sudah malas-malasan, wah, bagaimana Allah akan jadikan umat Islam ini umat yang kokoh dan kuat? Sulit. Bapak sekalian, ya kota Islam, azan ya Allah. Nah, Bapak sekalian, jadi ini Islam.
Dan sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa Islam adalah merupakan agama yang menyuruh kita untuk hanya menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan. Karena Pak, dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya apa? Syirik. Allah tidak ridho dirinya disekutukan, enggak ridho. Iya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Maka Allah mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan masuk surga. Masya Allah. Makanya Pak, setiap kita umat Islam wajib belajar yang pertama kali dipelajari apa itu syirik, apa itu tauhid. Kenapa? Karena itu hak Allah yang paling besar. Iya. Cobalah Bapak sekalian, kita ini kalau tidak punya tauhid dan tidak menjauhkan kesyirikan Bapak sekalian, pasti Pak kita akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Pak. Contoh saja misalnya, kalau misalnya ada orang yang sholat tapi masih berharap pujian manusia. Ya sholat, tapi dia masih mengharapkan apa? Pujian manusia. Berarti kan dia tauhidnya kurang. Seakan-akan pujian manusia itu sebanding dengan pujian apa? Allah. Maka bagaimana Allah akan terima sholat kita kalau kita ternyata masih apa? Ya, mengharapkan pujian manusia di dalam sholat kita. Bagaimana kalau ternyata kita tidak mengharapkan ridho Allah sama sekali, yang kita harapkan hanya pujian manusia saja? Imam Al-Qurtubi mengatakan ini bisa jatuh kepada syirik besar. Bahaya saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita belajar tentang apa? Islam. Mari kita perdalam tentang Al-Quran. Mari kita perdalam tentang sunnah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ingat Pak, kita dalam belajar Islam itu harus ada pembimbing. Pembimbingnya siapa? Harus orang-orang yang kuat keilmuannya, kokoh keilmuannya. Jangan sampai pembimbingnya nggak paham bahasa Arab. Karena kan yang namanya ustadz itu Pak, fungsinya adalah memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Ternyata dia nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana dia akan bisa memahamkan Quran dan hadis kalau dia sendiri nggak bisa bahasa Arab? Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah ya. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya siapapun yang ingin menuntut ilmu hendaklah ia berbekal dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, bekal. Yang kelima, irsyadu ustadzin, yaitu bimbingan seorang ustadz. Dan yang keenam, tulu zaman, waktunya yang panjang. Ya. Sampai kapan kita terus menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, sampai meninggal dunia. Jangan lepas dari menuntut ilmu Allah. Jangan lepas dari menggali Al-Quran dan menggali hadis sampai meninggal dunia. Karena ilmu Allah ini luas sekali Pak. Al-Quran aja 6.000 lebih ayat belum kita pelajari semua. Belum lagi Sahih Bukhari 6.000 hadis lebih. Belum lagi Sahih Muslim 12.000. Belum lagi Sunan Abu Daud. Wah, ilmu ini luar biasa sekali Pak. Makanya sekali lagi Bapak sekalian, jangan berhenti dari menuntut ilmu Islam. Terus gali, terus gali, terus gali, terus gali.
Rasulullah SAW memberikan kepada kita ya bimbingan dan motivasi supaya kita menuntut ilmu Allah. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Lihat, siapa yang ingin dimudahkan jalannya ke surga, berarti caranya apa? Menuntut ilmu. Ya. Kalau bapak-bapak mau pergi ke suatu kota, tapi bapak nggak tahu jalannya, bapak nggak mau nanya orang, bapak nggak mau lihat peta, kira-kira ketemu nggak tuh kota? Kesasar, Pak. Makanya kalau misalnya kita mau pergi ke surga, tapi kita nggak mau menuntut ilmunya, nggak mau nanya ulama, nggak mau baca bukunya, bagaimana kita akan masuk ke dalam surga? Saudara-saudaraku sekalian, Allah mensifati penduduk surga, penduduk api neraka. Bagaimana sifat penduduk api neraka? Kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum arjulun walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am." Sungguh kami telah ciptakan untuk neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduknya? Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu, kata Allah, adalah apa? Bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak, Pak, masih punya insting. Binatang ternak Bapak kasih narkoba, mana mau? Binatang ternak gak mau makan narkoba, secara insting tahu ini bahaya, Pak. Tapi manusia yang punya akal tahu, kok bisa ya dia mengkonsumsi narkoba? Padahal dia tahu ini bahaya buat dirinya. Tapi kok bisa masih dia konsumsi? Berarti Pak, orang yang tidak menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, nasibnya seperti Allah sebutkan tadi. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Saudaraku sekalian, makanya Bapak sekalian, kita manusia ini Pak, menjadi sempurna dengan ilmu. Bapak tahu tidak Pak, Allah menciptakan manusia itu memang tujuannya untuk ilmu Pak. Lihat tuh Nabi Adam. Nabi Adam itu Pak diistimewakan oleh Allah di atas malaikat itu dengan ilmu loh Pak. Allah berfirman, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah." Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama, kemudian Allah menampakkannya kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, coba sebutkan nama-nama mereka kalau kamu benar, kata Allah kepada para malaikat. Apa kata para malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu tentang itu. Ternyata Nabi Adam diajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Maka Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Berarti mulianya manusia itu dengan ilmu. Dan hinanya manusia itu ketika tidak mau menuntut. Manusia dengan ilmu bisa lebih mulia daripada apa? Malaikat. Dan manusia tanpa ilmu bisa lebih rendah dari binatang ternak. Binatang ternak, binatang saja Pak, kalau punya ilmu ternyata punya apa? Kehebatan. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan
hasil buruan anjing yang sudah diajarkan bagaimana tata cara berburu. Makanya kata para ulama, boleh berburu dengan anjing, tapi dengan syarat. Yang pertama, anjing itu sudah diajarkan tata cara berburu. Yang kedua, ketika mengirim anjing itu baca bismillah. Dan Allah sebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Maka dari itu Pak, kalau anjing saja Pak, setelah diajarkan ilmu tentang berburu jadi halal semua. Apalagi manusia diberikan oleh Allah akal untuk berilmu. Jangan sampai nih akal kita ini tidak digunakan untuk menuntut ilmu Pak. Akal kita ini hanya digunakan buat mikirin perut sama kemaluan doang. Ada orang mikirnya cuma makan, syahwat, kawin. Wah, ini rendahan Pak. Makanya lihat Pak, manusia itu lihat perut sama kemaluan di bawah, dada dan kepala di atas. Makanya semua yang berhubungan dengan perut dan kemaluan rendah, dan semua yang berhubungan dengan dada dan kepala mulia. Ilmu tempatnya di mana? Ya. Ilmu itu tempatnya di hati dan di otak. Makanya ilmu itu mulia, tidak Pak? Maka dari itulah Allah bedakan kita sebagai seorang manusia dengan akal pikiran. Maka gunakan akal pikiran kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pelajari. Alhamdulillah. Apa jawaban kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Bila ternyata kita berkata, ya Allah, aku tidak tahu. Sementara di zaman ini Pak, kemudahan teknologi untuk menuntut ilmu luar biasa sekali Pak. Apa jawaban kita di hadapan Allah ketika kita mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku tidak tahu. Lalu Allah mengatakan, bukankah aku sudah mudahkan semuanya untukmu? Mudah Pak. Bapak punya HP nggak? Itu di HP itu Pak, sebetulnya banyak banget aplikasi ilmu Pak. Saya punya HP Android Xiaomi. Saya buka-buka di Play Store itu Pak, ternyata Sahih Bukhari udah jadi aplikasi, Sahih Muslim udah jadi aplikasi, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah sudah ada aplikasinya itu. Ada namanya Pak, aplikasi Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mudah. Saya cari-cari lagi aplikasi. Ternyata Pak, di Android itu ada aplikasi pencari hadis. Android sama iPhone. Namanya Ad-Duror As-Sunniyah. Waduh, Masya Allah. Itu kita cari hadis di situ Pak, dalam nggak sampai 1 menit udah ketahuan semua di mana saja ada. Pokoknya Masya Allah, di zaman sekarang ini kemudahan untuk menuntut ilmu itu luar biasa Pak. Mudah banget. Yang tidak ada satu, semangat. Yang tidak ada kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena sebetulnya semua sudah Allah mudahkan. Dimudahkan. Kitab-kitab ulama dulu saya waktu dia kuliah di Madinah Pak, saya Pak di fakultas hadis, saya harus setiap kalau di Madinah kan kuliah itu digaji kayak kerja, nggak kayak Indonesia kan. Kalau di sana memang digaji setiap tahunnya, setiap bulan 850 real. Itu kalau masuknya sebulan itu penuh. Tapi kalau bolos-bolos dikurangi. Ya kayak kerja udah. Saya mikir gimana caranya supaya saya bisa beli buku-buku ini. Akhirnya saya ngirit-ngirit makan. Ya.
Udahlah saya masak sendiri aja lah. Nanti pas tahun sekali ada sebuah bazar buku besar-besaran gitu. Dan murah-murah lah. Wah, saya beli kitab-kitab hadis itu, Masya Allah. Sampai pas saya lulus, kirim ke Indonesia lewat kontainer. Cari donatur buat ngirimnya, susah. Ternyata sekarang semua kitab saya itu ada dalam satu piringan. VCD, namanya Maktabah Syamilah. Ya Allah, ya Allah. Ternyata Pak, ya itu buku yang sangat banyak itu sekarang sudah dimasukkan semua dalam piringan Pak. Namanya VCD. Tinggal kita install aja di laptop. Nyari berbagai macam buku ada di situ. Asal bisa bahasa Arab. Karena masih berbahasa Arab. Coba Bapak sekalian. Ternyata di zaman ini kemudahan untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Saya dulu waktu kuliah hadis Pak, dikasih tugas oleh guru untuk mentakhrij beberapa hadis dan menilai ada hadis ini sahih apa dhaif. Itu di tahun terakhir. Ya. Saya setiap hari masuk maktabah yang perpustakaan di universitas itu. Setiap hari bisa 5 jam saya di perpustakaan. Cari perawi ini, cari terus saya buka-bukain. Sekarang Masya Allah. Cuma pakai Maktabah Syamilah aja, tinggal klik hadis yang kita inginkan, kita tentukan buku-buku yang kita inginkan. Tinggal oke, terus kita sambil ngopi dia nyari. Udah ketemu semuanya, laporan. Sudah selesai. Tinggal kita lihat-lihat. Oh ada di sini, oh ada di sini, oh ada di sini, oh ada di sini. Dulu saya ngebet buku Pak. Mau nyari hadis satu buku itu berapa halaman dikebet satu-satu. Ya, buku lain lagi buat nyari itu ya Allah. Sekarang subhanallah nyari hadis mudah banget. Makanya kita berpikir nih, nanti di hadapan Allah pada hari kiamat ditanya sama Allah, kamu kenapa nggak nuntut ilmu? Semua sudah dimudahkan oleh Allah. Apa coba jawaban kita? Jawabannya males ya Allah. Lah, kalau jawabannya males kan bukan alasan yang benar Pak. Makanya Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, ya di zaman ini penting sekali Pak, semangat menuntut ilmu itu untuk kita kobarkan lagi Pak. Jangan sampai kita ini semangatnya beraksi ke jalan-jalan, jangan sampai Pak. Banyak pemuda-pemuda diajarin semangatnya buat aksi. Jangan dulu deh. Yang penting nuntut ilmu dulu. Kita ini membutuhkan ulama lebih daripada sebatas aksi Pak. Dan aksi yang paling besar adalah yaitu dengan cara menggali Al-Quran dan hadis dan mengokohkan para pemuda dengan ilmu-ilmu Islam. Baru itu Pak membela Islam barang. Karena musuh-musuh Islam ini kan di zaman sekarang bagaimana berusaha merusak Islam dengan cara dirusak pemikirannya. Yang disebut dengan istilah Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Dilemparkan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang bisa merusak umat Islam, pemuda-pemudanya dengan media-media dan yang lainnya. Kalau kita tidak bekali diri dengan ilmu bisa keseret Pak. Lihat orang-orang liberal tuh Pak. Orang liberal tuh anehnya Pak, yang selalu mereka tikam Islam aja. Orang liberal itu yang selalu mereka tikam Quran, hadis. Ya, selalu mereka bikin
syubhat pemikiran, supaya para pemuda Islam itu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan keislamannya. Coba bayangkan, apakah kita akan berpangku tangan seperti itu? Tidak bisa. Kita umat Islam harus membela agama kita ini. Dasar Islam ini Quran dan hadis. Kemudian Quran dan hadis mau diobok-obok, nggak bisa. Saya yakin kalau ada orang yang terang-terangan mencaci Al-Quran, saya yakin seluruh umat Islam marah, Pak. Seperti kemarin yang di Jakarta itu, yang menghina Quran. Alhamdulillah, semua umat Islam marah. Sampai tukang mabok pun nggak rela, Pak. Tapi Pak, kalau yang bicara pakai sorban 2 meter, pakai apa? Gamis, bahasa Arabnya hebat. Kemudian dia apa? Rusak makna-makna Quran. Tafsirkan Quran dengan pemahaman yang rusak. Banyak umat Islam tidak marah. Diam 1000 bahasa, Pak. Iya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di zaman sekarang ini penting sekali yang namanya nuntut ilmu Allah itu. Pemuda-pemuda ini harus dibekali dengan ilmu, Pak. Saya sangat sedih ketika melihat para pemuda lebih senang, ya para penuntut ilmu terkadang lebih senang ngikutin berita-berita viral. Ya. Senang mengikuti berita-berita viral. Andaikan mereka habiskan waktu mereka untuk seperti ulama terdahulu, Pak. Lihat, di zaman terdahulu para pemuda-pemuda, para ulama itu Masya Allah di masa mudanya habis untuk ilmu, Pak. Imam Ahmad bagaimana waktu mudanya, Imam Syafi'i bagaimana mudanya, Imam Malik bagaimana mudanya, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, bagaimana masa mudanya mereka gunakan untuk ilmu. Sehingga ketika ilmu mereka telah kokoh, maka disitulah mereka bisa berbicara dengan ilmu. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Jadi sekali lagi Pak, syukuri nikmat Islam itu dengan cara menggali Islam. Syukuri nikmat Islam itu dengan cara memahami Islam. Mungkin Bapak berkata, saya udah tua Ustadz. Nggak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, Pak. Ini anak-anak muda kita yang masih pada muda-muda nih, Pak, yang sedang kuat-kuatnya nih, Pak. Gimana caranya nih supaya anak-anak muda ini kita tarik ke masjid? Ayo kita ke masjid. Kemudian kita berikan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Ya. Harus, Pak, itu. Supaya pemuda-pemuda Islam ini menjadi pemuda-pemuda yang Masya Allah paham tentang agama, tentang din. Sebab mereka lah nanti yang akan membela agama kita. Mungkin kita sudah tua, kita meninggal, tapi nanti mereka anak-anak kita yang akan menggantikan kita untuk membela agama Islam ini, untuk menyampaikan Islam ini kepada generasi selanjutnya, Pak. Makanya orang-orang tua jangan berpangku tangan. Kita semua, Pak, harus, ini tanggung jawab kita masalahnya, Pak. Ya, inilah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ini bisa menggugah kita, ya. Semakin menambah semangat kita, menambah semangat untuk memperdalam keislaman kita. Jangan hanya sebatas saya bangga, saya seorang Islam, tapi sholat enggak. Atau cuma sholat 5 waktu doang, tapi ternyata kurang paham bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Bapak sekalian, mohon maaf ini panjang. Soalnya siang-siang gini biasanya pada ngantuk. Ya, saya juga udah ngantuk. Capek berenang tadi, ngejar-ngejar apaan manta, kayak Masya Allah.
Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya, tapi saya mau tetap tanyanya ditulis saja, Pak. Ya, tidak secara langsung. Ada pertanyaan bagaimana menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang tua? Karena saya ingin sekali menyampaikan kepada orang tua. Sebelum menyampaikan dakwah, perbaiki dulu akhlakmu kepada orang tuamu. Sikapmu itu betul-betul perbaiki. Kalau kamu sudah berbakti sama orang tua, sudah berbuat baik sama orang tua, baru sedikit demi sedikit pahamkan. Ya. Tentunya sebelum memahamkan tentang dakwah Islam, kamu harus sudah belajar dulu tentang hakikat Islam. Karena memang orang yang mau berdakwah itu harus punya ilmu dulu, Pak. Jangan sampai kamu mau mendakwahi tapi kamu nggak punya ilmunya, ini salah. Ya. Jadi yang harus kamu perhatikan untuk mendakwahi orang tuamu, pertama, jaga sikapmu, perbaiki sikapmu sama orang tuamu. Baktimu kepada orang tuamu harus kuat. Yang kedua, kamu harus menuntut ilmu. Perdalam ilmu Islam ini. Setelah itu dua ini sudah dilakukan, baru sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada orang tua kita. Mulai dari yang paling penting, yaitu tentang tauhid, agar Allah disembah dan bahwasanya pencipta langit dan bumi hanyalah Allah. Kenalkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kenalkan dari situ dulu. Kalau dia sudah yakin betul bahwa pencipta langit dan bumi hanya satu, yaitu siapa? Allah. Kenalkan bahwasanya dia yang paling berhak untuk diibadahi, yang lain gak berhak. Pahamkan tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Sedikit-sedikit, Pak. Gak mungkin kita langsung, ya sekaligus langsung. Ya jadi gak mungkin. Ya. Yang jelas, jaga sikapmu dulu terhadap orang tuamu. Ibu saya sakit dan saya disuruh pulang untuk merawat ibu, sedangkan rumah saya dan orang tua sangat jauh dan saya baru nikah 2 tahun. Saya minta izin suami, nggak dikasih, alasannya tidak punya uang. Seorang istri harus lebih berat kepada suami daripada kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah bersabda, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada siapa? Suami, bukan sama orang tua, bukan. Ya. Jadi kalau suaminya nggak ngizinin, ya sudah, jangan dia pergi dan dia paksakan untuk pergi. Ya. Tinggal di sini membuat anak jadi punya banyak teman-teman yang non-muslim, yang terkadang timbul rasa kasihan kepada mereka yang terlahir dan hanya dewasa dalam keadaan tidak paham Islam. Apakah kita punya kewajiban mengajak mereka? Ya, ajaklah sesuai kemampuan kamu. Perkenalkan Islam pertama dengan akhlakmu dulu. Perlihatkan bahwasanya Islam itu akhlaknya baik, bagus. Kemudian sedikit demi sedikit, ya kalau ada kesempatan untuk memahamkan tentang Islam, bagus. Itu cuma masalahnya kamu harus paham dulu tentang hakikat Islam. Pelajari dulu dengan benar. Ya. Adakah ajaran dalam agama Islam keutamaan tentang saudara seagama? Iya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa persaudaraan umat Islam itu di atas keimanan. Bukan hanya sebatas di atas hubungan darah semata. Ya. Jadi persaudaraan kita sesama muslim itu di atas keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim,
Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhulu, tidak boleh dia membiarkan kesusahannya. Ya. Bihasbi imri'in minasyar an yahqira akhawul muslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Lihat, ya. Tadi sebutkan separuh penghuni surga adalah umat Islam. Lalu yang separuhnya lagi umat yang mana, kan sudah saya juru sebutin tadi. Separuhnya lagi seumat sebelum umat Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nabi-nabi mereka. Ya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah datang, semuanya wajib ikut Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar tentang ajaranku, kemudian mereka tidak mau mengimaniku, kecuali ia berhak masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Bagaimana cara keberanian kita menyampaikan ilmu agama? Walaupun di masyarakat kita tidak pernah sekolah agama. Ya, caranya kamu harus menuntut ilmu agama dulu, itu satu. Yang kedua, kamu harus mengetahui bagaimana tata cara para nabi berdakwah. Bagaimana sih dahulu Nabi Nuh berdakwah, sampai Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit kita ajarkan mereka tentang hakikat Islam. Kita pahamkan mereka tentang Islam. Ya. Sambil kemudian dengan akhlak yang baik, sambil dengan memperlihatkan keindahan Islam. Nah, itu memang menyampaikan dakwah kepada masyarakat ini butuh keilmuan yang dalam. Ya, tidak bisa sembarangan. Ya. Apalagi masyarakat yang nggak pernah sekolah. Karena masyarakat yang nggak pernah sekolah terkadang ilmiahnya tuh kurang. Beda dengan masyarakat yang memang dia sekolahnya tinggi, udah biasa ilmiah. Itu sangat mudah menerima ketika kita sampaikan dalil, perkataan ulama dan yang lainnya, semua ilmiah. Tapi kalau nggak pernah sekolah, ya biasanya sih lebih senang taklid, ikutan, ya. Tanpa melihat dasarnya apa, dalilnya apa, dari Quran dan hadisnya apa. Nah, tentunya kita pahamkan dulu kepada mereka bahwa Islam ini dasarnya apa sih? Bagaimana sih kita ini dalam tata cara beragama? Oh, agama kita ini dasarnya Al-Quran, hadis, ijma, apa? Yes. Adapun ulama sangat kita butuhkan untuk kita jadikan mereka untuk wasilah memahami, tapi ulama itu tidak maksum. Ya. Ulama itu tidak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah terjamin tidak mungkin salah. Sedangkan ulama tidak ada jaminan pasti benar terus. Pasti ada pendapat-pendapatnya yang bisa jadi itu lemah. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, apakah Imam Syafi'i mengambil seluruh pendapat Imam Malik? Tidak. Tapi Imam Syafi'i melihat mana yang pendapat Imam Malik sesuai dengan dalil, beliau ambil. Yang tidak sesuai dengan dalil, beliau tinggalkan. Imam Syafi'i juga belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Apakah kemudian Imam Syafi'i mengambil semua pendapatnya? Tentu tidak. Imam Syafi'i itu terkumpul padanya dua ilmu. Ilmu dari madhab Maliki dan ilmu dari madhab Hanafi. Kemudian matang keilmuan beliau jadi madhab sendiri, madhab Syafi'i. Ya. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ikut satu ulama saja. Yang harus kita ikuti Rasulullah SAW. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulullah lam yakun an yad ahli qawli ahad
kaum muslimin semua sepakat bahwasanya siapa yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, tidak boleh ia tolak hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Nggak boleh, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i terkenal Pak waktu hidupnya itu sebagai pembela hadis Rasulullah SAW, nasirul hadis. Lihat ya. Bagaimana menanggapi tuduhan-tuduhan dari pihak luar, Ustadz, bahwa Islam itu radikal? Dulu para nabi, Pak, sama dituduh apa? Rasulullah SAW dituduh apa? Rasulullah SAW penyihir, apalagi? Hah? Gila, apalagi? Penyair, dukun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memisahkan antara suami sama istri, orang tua sama anak. Suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam. Istri anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah dituduh apa? Dukun. Rasulullah aja dituduh. Para nabi loh Pak, Rasulullah itu akhlaknya terbaik. Rasulullah SAW dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang baik. Itu Rasulullah yang terbaik saja akhlaknya dituduh. Nah, sekarang dikatakan Islam agama radikal. Radikalnya di mana? Islam mengajarkan keselamatan, kasih sayang, dan yang lainnya. Kalau ada individu-individu yang suka ngebom, teroris, itu yang disalahkan jangan Islamnya dong. Itu yang disalahkan apa? Individunya. Sekarang Pak, di kalangan umat Islam ada nggak yang merampok? Terus yang disalahin Islamnya apa perampoknya? Di kalangan umat Islam ada yang korupsi nggak Pak? Banyak. Terus yang disalahin Islamnya apa tukang korupsinya Pak? Tukang korupsinya dong, bukan Islamnya. Demikian pula di antara umat Islam ada yang pemikirannya radikal, suka ngebom dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang disalahin Islamnya, salah besar. Itu yang disalahkan individunya, mereka yang punya pemikiran yang menyimpangnya. Kayak memang di zaman ini Islam selalu berusaha diidentikan dengan radikalisme. Ya, selalu Islam disudutkan lagi. Kenapa? Karena masalahnya kepentingan mereka terganggu oleh Islam. Islam minta supaya kita hanya menyembah Allah saja, sementara mereka maunya menyembah selain Allah. Ya marahlah mereka. Makanya Islam disudutkan terus dari zaman dulu, Pak. Dari zaman para nabi dan rasul, nggak usah aneh. Makanya kalau sekarang kita misal dituduh radikal, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau memang kita tidak radikal, ngapain lagi harus takut? Oh, kamu teroris. Terorisnya mana, Mas? Saya nggak pernah ngebom. Apakah hanya karena saya berjenggot saya teroris? Rasulullah berjenggot, berarti teroris dong. Para ulama seluruhnya berjenggot, berarti para ulama teroris dong. Jangan identikan terorisme itu dengan jenggot, dengan cingkrang, dengan cadar. Itu semua sunnah Rasul, Pak. Yang salah itu individunya. Ya. Jadinya inilah yang kita harus pahami itu. Jadi kalau kita dituduh macam-macam umat Islam radikal dan yang lainnya, enjoy aja lah. Orang kita juga tidak pernah mengajarkan radikalisme kok. Islam tuh Masya Allah kok. Ya. Seorang istri minta cerai kepada suaminya karena seringkali menyakiti hati sang istri, seperti suami kedapatan selingkuh dan tidak menunaikan kewajiban sholat. Nah, seperti ini boleh nggak? Boleh.
Ini termasuk alasan yang diperbolehkan seorang istri untuk minta cerai. Suaminya udah selingkuh, nggak sholat lagi. Masa kamu mau sih pembimbing hidupmu ternyata orang yang nggak sholat, yang nggak mau sujud sama Allah, yang suka memaksiati Allah? Kamu jangan ridho ternyata pembimbing hidupmu seperti itu. Makanya para ulama ya menyebutkan bahwa wanita tidak boleh minta cerai kalau alasannya tidak syar'i. Contoh alasan yang tidak syar'i apa? Suaminya kawin lagi. itu alasan tidak syar'i, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah juga nikah lagi, nggak ada yang protes dari istrinya. Para sahabat juga rata-rata poligami, nggak ada kok yang protes. Dan itu tidak termasuk alasan syar'i. Nah, tapi kalau suaminya udah nggak sholat, sudah gitu selingkuh, udah gitu zolim, wah ini jelas alasan yang syar'i, boleh istri minta cerai. Ya, baik ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya kalau agak sedikit terganggu dengan ucapan saya tadi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.